Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Dea Eka Safitri. Di sini saya sebagai pengisi suara untuk kelompok 1 yang berjudul Pemahaman sebagai Capaian Belajar UBD. Pemahaman sebagai capaian belajar UBD merupakan kemampuan untuk mengumpulkan keterampilan dan fakta secara bijak dan terpercaya melalui penerapan yang efektif, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pemahaman harus memiliki bukti sebagai acuan melihat capaian pembelajaran. Terdapat 6 aspek pemahaman menurut Wijen dan Tige, yaitu: pertama, menjelaskan atau explanation. Yang kedua, menafsirkan atau interpretation. Yang ketiga, menerapkan atau application. Yang keempat, perspektif. Yang kelima, berempati. Dan yang keenam, pengetahuan diri atau self-knowledge. Menjelaskan dimaksudkan apabila peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberi contoh, fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat memberikan contoh atau ilustrasi. Materi sosiologi, stratifikasi dalam masyarakat. Dalam materi tersebut, peserta didik diberikan stimulus berupa kejadian atau fakta lingkungan tempat tinggal peserta didik terkait stratifikasi dalam masyarakat. Sebagai contoh, adanya perbedaan lapisan masyarakat disebabkan oleh kedudukan atau status masyarakat itu sendiri, seperti adanya perbedaan antara karyawan dan manajer di sebuah perusahaan. Kemudian, peserta didik digiring untuk mengemukakan pendapat atau menjelaskan tentang makna stratifikasi sosial, yang mana peserta didik mampu memahami materi atau konsep dan menjelaskan kepada orang lain dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua, menafsirkan atau interpretation. Peserta didik menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, mengkomunikasikan suatu objek dengan pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar anekdot, analogi, dan model. Setelah peserta didik diarahkan untuk beropini tentang makna stratifikasi sosial dan bagaimana karakter stratifikasi sosial, selanjutnya peserta didik diarahkan untuk menafsirkan lebih dalam makna stratifikasi sosial dan bagaimana karakteristik stratifikasi sosial itu seperti apa. Yang pertama, bagaimana terjadinya stratifikasi sosial dalam status atau struktur dalam dunia kerja. Yang kedua, apa saja dasar timbulnya pelapisan sosial dalam status atau struktur dalam dunia kerja. Yang ketiga, bagaimana sifat-sifat dari stratifikasi sosial antara status atau posisi seseorang dalam dunia kerja. Yang keempat, bagaimana fungsi dari stratifikasi sosial terkait adanya perbedaan kedudukan status atau peran dalam dunia kerja. Baiklah, itulah penyampaian materi dari hasil diskusi kami kelompok 1. Saya sebagai perwakilan kelompok 1, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.